Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min niyyati liridhaillah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin wa futuhal ulama'il amilin wassalihin wa nama namu bisanakuna salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sultanil arifin sayyidina Syekhina masyayikhina lahya'i minhum kaja'ali judi kaja'abur Alifin kutubin lati ta'allamna wa alamna Sayyidina Imam Muhammad Ya Budin Imam Al-Jelas Quraish Rahimahumullah wa ajarakumullah Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Alhamdulillahi wa kafah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Perumahan Kurnia Jaya Alam. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid An-Nur. Kaum muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini kita masih bisa merasakan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan Allah benar-benar meridhoi dan menerima majelis kita ini dengan segala kekurangannya menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa keberkahan, kemanfaatan, juga kemaslahatan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim
ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan syafaatnya Rasulullah kelak di hari kiamat. Amin amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kitab Nashaikhul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Pada pertemuan sebelumnya, pembahasan kita tentang khamsun hunna min dawa'il qalbi, 5 perkara yang menjadi obatnya hati. Saat hati kita sakit, itu ada 5 perkara yang bisa mengobatinya. 5 perkara tersebut: 1. Mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang yang soleh. 2. Qiraatul Quran bitadabburi fil makna, membaca Al-Quran sambil diangan-angan maknanya. Yang ketiga, ikhla'ul batin, perut yang sering kosong, sering dibuat puasa, makannya sedikit. 4. Qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, sholat sunnah sesudah bangun tidur sebelum subuh. Dan yang kelima, tadarru' inda syobah, di waktu subuh tadarru', merendahkan diri kita di hadapan Allah dengan bermunajat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Selain 5 perkara ini, wazada ba'duhum, sebab Ibnu Taimiyah ini terkenal pribadi, ada 500 lebih judul kitabnya, belum isinya. Akidahnya awalnya, akidah beliau bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di akhir hidup beliau disaksikan oleh ulama-ulama dari 4 mazhab. Beliau menyatakan bahwa akidah beliau yang menjisimkan Allah, akidah mujassimah, akidah keyakinan yang Allah itu seperti makhluk bertempat di satu tempat, ini beliau cabut ucapannya. Nah, Ibnu Taimiyah itu terkenal ahli istighfar. Bahkan banyak dalam karyanya beliau nyatakan, kalau ngarang kitab kok buntu, pikirannya buntu. Nah, sudah enggak ada yang mau ditulis lagi, buntu. Itu beliau memperbanyak istighfar. Lalu Allah buka kembali hati dan pikirannya yang buntu tersebut. Ini Imam Ibnu Taimiyah. Dan istighfar bukan hanya menjadi sebab Allah ampuni dosa kita, tapi istighfar itu keutamaannya sangat banyak. Keutamaannya sangat banyak. Bisa menjadi sebab Allah kasih solusi dari semua permasalahan. Dan juga bisa menjadi sebab Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kasratul istighfar, memperbanyak istighfar, ini juga termasuk obat hati. Kalau sedang suntuk, hati enggak tenang, perbanyak istighfar. Yang kedua, wa dzikril maut, mengingat kematian. Nabi perintahkan pada kita agar kita sering mengingat kematian.
hadis Nabi berpesan lewat hadis tersebut, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian, yakni al-maut. Nabi perintahkan mengingat perkara yang bisa memutuskan, menghentikan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan, itulah kematian. Orang yang sering mengingat kematian, dia tidak akan menunda taubatnya. Orang yang sering mengingat kematian, dia akan semangat dalam ibadahnya dan semangat menjauhi kemaksiatan. Dan mengingat kematian ini juga bisa menjadi sebab hati yang sakit akan terobati. Wa ziyaratul kubur mu'tabiran bihali sukaniha. Ziarah kubur. Ziarah kubur itu meskipun menziarahi kuburnya si fulan, bukan kok mengambil pelajaran dari kematian si fulan yang diziarahlah. Ketika bagaimana orang-orang yang diziarahi juga nggak dibawa, maka ziarah dibolehkan bukan hanya menziarahi kuburannya orang-orang Islam, tapi orang-orang non-Muslim pun kuburannya boleh kita ziarahi. Bukan untuk mendoakan mereka, ya. Kalau mendoakan non-Muslim yang sudah meninggal, sepakat ulama haram. Tapi niat ziarah ke pekuburan ini untuk mengambil pelajaran bahwa sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan dan kekuasaan kita, kita akan mati seperti mereka. Boleh ya, tapi sekali lagi bukan untuk mendoakan mereka, sebab sepakat ulama untuk minta kepada Allah. Wa musyahadatu man fin hati, kalau ada orang yang mau mati, sering-seringlah di sisinya menyaksikan orang yang mau nazak, orang yang mau keluar nyawanya, sekaratil maut, agar kamu sering-seringlah kalau ada orang yang mau mati, hanya tempatnya di surga nanti. Sering mengingat kematian, ziarah kubur. Ziarah kubur gak dilarang ya. Ziarah kubur sunnah. Ziarah kubur wa musyahadati man fin naza'. Kemudian menyaksikan orang yang sedang nazak. Banyak orang yang ketika ziarah kubur itu mereka minta ke kuburan. Ya kita harus mengakui banyak orang yang ziarah kubur itu tidak punya ilmunya. Sehingga terkadang orang awam ini memang minta. Kita harus mengakui ada, tapi tidak semua. Ya. Karena tidak semua ya jangan dilarang, wong jelas itu diperintahkan. Itu sama halnya dengan orang yang selalu melanggar lalu lintas. Meskipun lampu merah, meskipun lampu merah, tetap dia jalan terus. Apakah lalu traffic light-nya kita turunkan? Ya tidak, traffic light-nya tetap ada, yang suka melanggar itu dibina, dikasih tahu. Yang kalau ziarah kubur nggak tahu ilmunya minta ke kuburan, itu dibina, dikasih tahu. Bukan kok kemudian ziarah kubur yang tegas diperintahkan oleh Rasulullah,
karena dalam prakteknya ada yang melanggar, lalu kita larang. Itu sama dengan traffic light diturunkan semua dengan alasan banyak yang melanggar. Jangan tetap traffic light itu ada, yang suka kalau lampu merah tetap jalan terus, nah itu dikasih peringatan. Paham ya? Jadi kalau sesuatu itu jelas diperintahkan oleh syariat, meskipun banyak yang melanggar, jangan lalu berpikir, merenung. Yang dipikirkan, berpikir tentang, bukan berpikir tentang Allah ya. Nabi katakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakkurlah tentang makhluk ciptaannya Allah, tentang nikmat-nikmatnya Allah yang kamu rasakan. Jangan kalian bertafakur tentang zatnya Allah. Karena orang awam seperti kita yang tauhidnya, akidahnya bisa dikatakan belum mapan, masih labil, itu kalau yang dipikirkan zatnya Allah. Karena kalau memikirkan zatnya Allah itu terkadang tidak masuk akal. Makanya Nabi berpesan, kalau kamu pengen banyak mikir, tafakur, angan-angan, jangan tentang zatnya Allah, tapi makhluk ciptaannya Allah. Tentang nikmat-nikmat Allah, tentang apa yang kamu lihat, baik dengan kasat mata maupun dengan basirahmu, keajaiban-keajaiban alam semesta ini. Pikirkan itu. Jangan kamu memikirkan tentang Allah, sehingga banyak pertanyaan dalam dirimu tentang Allah. Dikhawatirkan kalau enggak punya ilmu yang kuat, dikhawatirkan kamu malah bisa murtad, keluar dari Islam, tidak beriman kepada Allah. Qala Ali karramallahu wajhah la ibadataka tafakkur. Imam Ali katakan enggak ada ibadah seperti ibadah berupa tafakur. Tafakur, memikirkan, mengangan-angan makhluk ciptaannya Allah, sehingga dari sering mengangan-angan makhluk ciptaannya Allah, semakin yakin Allah Maha Kuasa. Wa qala ba'dul arifin al-fikratu sirajul qalbi. Fa idza dhahabat fala idha'ata lah. Orang-orang ulama-ulama yang benar-benar mengenal Allah, para kekasihnya Allah, mengatakan al-fikrah, tafakkur, memikirkan, merenung, mengangan-angan makhluk ciptaannya Allah, sirajul qalbi, itu bisa menjadi penerang hati, lampunya hati. Idza zahabat, yang sedang bermasalah, hati yang gelap, hati yang keras, perlu diterangi, perlu dilunakkan. Di antaranya dengan sering tafakkur, memikirkan makhluk ciptaannya Allah. Wa fil khobar, bahkan dalam satu hadis Nabi sampaikan, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Masyaallah. Tafakkur meskipun hanya sesaat itu lebih baik dibanding ibadah selama 60 tahun. Karena orang yang hanya ngejar ibadahnya, memperbanyak ibadahnya tanpa tafakkur, dia akhirnya ujub bangga dengan ibadahnya. Tapi kalau dia tafakur, sedikit saja tafakurnya, ya Allah, ini tanpa pertolonganmu enggak mungkin aku mampu melakukan ibadah ini.
Ini tanpa pertolonganmu nggak mungkin. Aku datang di An-Nur jamaah sholat subuh, lalu lanjut ngaji sampai syuruk. Tafakur. Nah, orang yang beribadah plus tafakur itu nilainya jauh lebih besar dibanding orang yang beribadah tanpa tafakur. Pokoknya ibadah sehingga akhirnya ujub, merasa bangga, ibadahnya banyak. Ibadahnya banyak. Makanya beliau katakan, tafakurmu meskipun sesaat dibanding ibadahmu 60 tahun, tapi nggak pernah tafakur, nggak pernah mengangan-angan. Kok bisa ya? Waktu enak-enaknya tidur dari Bengkong sampai KDA jauh loh itu. Kok bisa jamaah subuh, bisa ngaji, tafakur. Akhirnya dengan tafakur itu semakin yakin bahwa Allah nyayangi kita, Allah ngasih kekuatan dan kemampuan pada kita. Kalau nggak ada tafakur ya muncul sifat ananiyah. Ini karena aku yang hebat. Meskipun jauh, aku tetap bisa istiqomah jamaah di KDA semisal. Tanpa tafakur. Wallah Syekh Al-Hanaf Al-Hafani mengatakan at-tafakkuru fi masnu'atillah, orang yang banyak tafakur tentang makhluk ciptaannya Allah, masnu'atillah tentang hasil ciptaannya Allah, wa fi sakaratil maut, tafakur tentang sakaratil maut, keluarnya roh dari nyawa, keluarnya roh dari badan, wa adzabil qabri, tafakur mikir siksa kubur begitu dahsyatnya, akhirnya ada rasa takut dan berupaya supaya selamat dari siksa kubur. Wa huwalil qiyamah, begitu juga kedahsyatan prahara di hari kiamat. Sering tafakur tentang itu semua. Sakaratil maut, dia mikir nanti kalau aku sakaratil maut kira-kira mudah apa sulit? Jangan-jangan sulit seperti si fulan kemarin yang aku tunggui. Wajahnya nampak ketakutan, dibimbing, mengucapkan Allah saja kesulitan. Tafakur. Itu lebih baik khairun min katsirin minal ibadah dibanding hanya banyak ibadah tanpa pernah tafakur. Ya, maka saat kita dalam kesendirian, nganggur, tak ada kegiatan, sesekali tafakur. Yang lewat tafakur itu akan semakin tertanam dalam hati kita keyakinan bahwa sungguh Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Wa qala Khalil Ar-Rasyidi, Imam Khalil Ar-Rasyidi mengatakan wala yahsulu at-tafakkur illa bimudawamati dzikril lisan ma huduril qalb. Tafakur itu akan berhasil, artinya orang itu akan sering bertafakur tentang makhluk ciptaannya Allah kalau dia sering berzikir kepada Allah. Zikir dengan lesannya, lesan membimbing hatinya, itu butuh proses. Meskipun dohirnya ngobrol, meskipun dohirnya bertransaksi, itu melalui proses yang luar biasa. Dawamatu dzikril lisan. Lisannya digunakan untuk zikir.
sambil bantu nolong hatinya berzikir. Kalau terus lisan bimbing hati untuk berzikir sehingga hati terbiasa zikir, lisan diam nggak berzikir pun hati terus berzikir. Itu melalui proses, bukan kok tiba-tiba langsung zikir kepada Allah, itu bukan. Melalui riyadhah, latihan, pemaksaan diri untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Wa husulu hadzal qadr mutawaqqifun ala ma'rifatihi. Itman lam ya'rifu kaifa yatamak, benar-benar kenal dengan Allah. Orang yang benar-benar hati yakin. Wa majarul fikri katsira. Tempat berjalannya pikiran, tafakkur itu tadi banyak, ya. Faminha wa huwa asyrafwa, dan diantaranya tafakkur itu, dan ini adalah yang paling mulia, fikratu fi ayatillah. Maha kuasanya Allah menciptakan gunung yang demikian besar dan kuat, menciptakan samudra yang demikian luas tak terbatas. Tafakkur pada tanda-tanda kekuasaannya Allah. Fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, ciptaan-ciptaan Allah yang mengagumkannya, keindahan alam semesta, ya, kebesaran makhluk-makhluk ciptaannya Allah dia pikirkan. Yang lewat memikirkan itu semua, akhirnya apa? Tumbuh dalam hatinya sebuah keyakinan, sungguh Allah ini memang maha agung, maha besar, maha kuasa atas segala sesuatu. Memikirkan tentang langit, ada planet, ada bintang, Allah. Betapa maha kuasanya Allah menciptakan itu semua. Ini yang pertama, fikratun fi ayatillah, tafakkur pada tanda-tanda kekuasaannya Allah. Allah perintahkan itu. Unduru madza bis samawati wal ard. Allah dalam Quran memerintahkan kita agar kita mau mengangan-angan apa yang ada di langit dan di bumi. Angan-angan, di langit begitu banyak planet, ya, banyak bintang, jutaan bintang, diangan-angan. Ini nyiptakannya gimana? Langit yang begitu lebar, yang begitu luas, tetap ada di tempatnya tanpa ada tiang, seperti atap tanpa tiang. Ini nyiptakannya gimana? Ya, wa qala ta'ala wa fil ardi ayatun lil mukinin. Dan Allah pun mengingatkan, sungguh di bumi ada tanda-tanda kekuasaanku bagi mereka yang meyakini tentang kekuasaanku. Wa fi anfusikum, bahkan pada dirinya. Tiba-tiba Allah kasih pengetahuan yang tidak pernah kita pelajari. Tiba-tiba Allah mampukan kita membicarakan, menyampaikan sesuatu yang terkadang kita bingung. Ini kapan aku belajarnya? Subhanallah, maha kuasa Allah untuk menjadikan ini semua. Kita diperintahkan untuk mengangan-angan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada diri kita. Yatawalladu minha at-tauhid wal yakin, di mana dengan sering merenung memikirkan tanda-tanda kekuasaannya Allah yang ada di alam semesta ini, bahkan yang ada pada diri kita ini, akan tumbuh tauhid yang benar, akan tumbuh dalam hati kita keyakinan yang benar tentang siapa itu Allah. Allah adalah zat yang layak disembah
yang disucikan dari semua perkara yang sifatnya kurang. Allah adalah zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan dan munazzahun anin nuqsan, dibersihkan dari segala sifat kekurangan. Wujud sempurna itu. Kebalikannya apa? Adam, nggak ada, itu nggak sempurna. Idam, dahulu tanpa permulaan, sempurna. Kebalikannya apa? Hudus, baru itu nggak sempurna. Sempurna itu ya dahulu tanpa permulaan. Bako, kekal, sempurna itu. Kebalikannya apa? Fana, rusak nggak sempurna. Jadi Allah itu zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, munazzahun, dan dibersihkan dari segala sifat kekurangan. Nah, sifat kekurangan itulah sifat muhal bagi Allah, kebalikan dari sifat wajib. Ada hudus, ada fana, ada mumatsalatul hawadis. Kalau sama dengan makhluknya nggak sempurna. Allah nggak bisa disamakan dengan makhluknya. Qiyamu binafsi, Allah berdiri sendiri, tidak butuh siapapun. Selain Allah, ikhtiyaju li ghairi, masih butuh orang lain, nggak sempurna. Allah ini zat yang maha sempurna dengan segala kesempurnaan. Dari tafakur akan tumbuh keyakinan yang benar, akan tumbuh tauhid yang benar. Tauhid yang benar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah ditafsiri ay la matluba illallah, tidak ada yang dicari kecuali Allah, tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Sampai pada puncaknya, la maujuda illallah, enggak ada yang wujud kecuali Allah. Selain Allah diwujudkan oleh Allah. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ada karena diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. La maujuda illallah, hakikatnya di alam semesta ini yang ada hanya Allah. Selain Allah diadakan oleh Allah al-haq, Allah yang maha ada. Ya, tauhid yang benar, keyakinan yang benar tentang kemahakuasaan dan kemahabesarannya Allah. Wa ada tafakkur yazidu fi ma'rifatik bidzatillah wa sifati wa asma'i. Ya, akan semakin yakin tentang zatnya Allah, semakin kenal kita tentang Allah, mulai dari zatnya, sifatnya, dan juga asma-asmanya. Dan Allah mampukan kita untuk selalu bertafakur pada makhluk ciptaannya Allah, sehingga kita memiliki tauhid yang benar, keyakinan yang benar, yang pada akhirnya kita juga mengenal Allah dengan segala kesempurnaannya. Amin amin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa amalan shaliha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah
warzuqna husnal khatimah. Wasi alaina rizqana ya Allah wa adif alaina khalqak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.